Shalom. Renungan kita pada kali ini, hati yang gembira adalah obat. Nats diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada sebuah lagu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagunya cukup familiar di telinga kita karena saya sendiri mendengar itu pada saya masih sangat kecil, karena ibu saya sering menyanyikan itu. Nah, lagu ini sering kita dengar biasanya pada saat penghiburan untuk orang yang sakit, menguatkan orang yang sakit. Dan kadang-kadang kita menyanyikan untuk menguatkan kita sendiri ketika kita sedang sakit. Ketika kita menyanyikan itu, kita merasa ada kekuatan dari Tuhan yang menguatkan kita ketika hati kita berusaha untuk bergembira walaupun keadaan kita sulit atau dalam keadaan sakit. Nah, gembira itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Arti dari gembira itu sendiri. Ada beberapa hal yang bisa mewakili kata gembira itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berpikir positif atau positive thinking. Itu adalah sebuah wujud dari sebuah kata gembira itu. Yang kedua, tidak mudah mengeluh atau bersungut-sungut, menggerutu. Arti yang lain, merasa cukup atau bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mengucap syukur akan setiap hal yang kita hadapi, akan setiap hal yang kita temui dalam kehidupan kita. Itu beberapa pengertian tentang hati yang gembira. Bersukacita selalu, bersyukur selalu, pikiran dan perkataan terkendali. Kita mampu mengendalikan diri kita dengan hal-hal yang positif. Nah, benarkah hati yang gembira ini menjadi obat yang manjur ketika seseorang mengalami sakit penyakit? Ada beberapa penelitian dalam dunia medis yang membuktikan atau memberikan fakta bahwa hati yang gembira itu mampu menyembuhkan orang sakit. Yang diantaranya adalah pasien yang mau berpikir positif dengan hati yang gembira itu lebih tekun dalam menjalani pengobatan dan lebih bersemangat dalam upaya pemulihan. Nah, itu salah satu yang membuat seorang yang sakit cepat mengalami pemulihan atau kesembuhan. Penelitian yang lain mengatakan orang yang terbiasa berpikir positif berisiko rendah untuk mengalami serangan jantung atau pembuluh darah dan peradangan. Itu sebuah penelitian, sudah ada faktanya. Penelitian yang lain, orang yang hidup dengan menderita jantung koroner tetapi berupaya untuk tetap bergembira, berpikir positif, itu memiliki harapan hidup atau usia yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang sama-sama memiliki menderita jantung koroner tapi hidupnya selalu dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, bersungut-sungut. Nah, itu sudah dibuktikan. Yang selanjutnya ada juga sebuah metode pengobatan dalam dunia kedokteran, istilahnya placebo atau efek placebo. Seperti apa itu? Jadi ada sebuah obat netral yang diberikan kepada pasien. Sebenarnya obat itu tidak memiliki
manfaat atau khasiat yang khusus dalam penyembuhan, tapi pasien disugesti untuk disugesti untuk berpikir bahwa obat itu mampu menyembuhkan. Dan itu terbukti ternyata dengan sugesti yang positif, berpikir positif, pasien itu mengalami kesembuhan. Nah, beberapa pengobatan yang memanfaatkan efek placebo itu masih digunakan sampai saat ini. Nah, itu penelitian yang sudah terbukti secara ilmiah kedokteran. Jadi tidak diragukan lagi kalau hati yang gembira itu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bergembira. Nah, ada beberapa kurang lebih 6 manfaat berpikir positif untuk kesehatan. Yang pertama, kita tidak mudah sakit karena imunitas tubuh meningkat ketika kita berpikir positif, kita bergembira, bersukacita. Itu imunitas tubuh kita meningkat, jadi kita tidak mudah sakit. Yang kedua, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berkurang. Ini sudah terbukti. Usia dan harapan hidup lebih panjang. Yang keempat, tingkat depresi lebih rendah. Ya, kita nggak stres karena kita happy, kita gembira, kita berpikir positif. Jadi tingkat depresi lebih rendah. Yang kelima, dengan keadaan kita yang gembira, yang mau berpikir positif, kita mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah. Seringkali kita tidak mampu memecahkan masalah, kita buntu dalam mencari solusi. Itu karena kita tidak mau berpikir positif. Kita memikirkan hal-hal yang negatif, resiko-resiko yang akan terjadi. Ini nggak mungkin terjadi, ini nggak mungkin ada solusinya. Nah, itu pikiran kita yang mengarahkan untuk tidak mempunyai solusi. Sedangkan kalau kita berpikir positif, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Nah, kita pun akan mendapatkan solusinya. Nah, yang keenam, manfaat berpikir positif antara lain adalah meningkatkan konsentrasi kita. Jadi kita tidak mudah gagal fokus. Kita bisa fokus pada solusi, bukan fokus pada permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita lebih terpuruk. Tapi kita fokus pada solusi supaya kita mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan itu. Apakah mudah untuk bergembira? Ya, kalau kondisi kita sedang senang, sedang happy, tidak ada masalah, keuangan juga tidak ada masalah, kesehatan tidak ada masalah, akan mudah kita untuk bergembira. Tapi jika kondisi sebaliknya, tidak semudah itu. Kita pasti berpikir, wah, saya sedang terpuruk, saya sedang jatuh. Bahkan kita tidak sempat berpikir untuk gembira, untuk bersukacita. Karena memang keadaannya seperti itu. Dan itu bukan pilihan, kadang-kadang kita ada dalam kondisi seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa mengupayakan untuk kita tetap berpikir positif dalam keadaan apapun. Kita tetap bergembira dalam keadaan apapun, bersukacita, bersyukur. Caranya seperti apa? Nah, cara yang sederhana, kita bisa melatih kita sendiri itu untuk tetap bersukacita, untuk tetap bergembira. Yang pertama, yaitu bicara pada diri sendiri, mensugesti diri kita sendiri, memberi semangat pada diri kita sendiri ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang sakit. Ayo, kamu bisa, aku pasti bisa menghadapi ini, aku pasti bisa menghadapi masalah ini. Yang kedua, ambil atau cari sisi baik dalam setiap kejadian yang kita alami. Pasti ada. Ambil sisi baik dari setiap kejadian yang kita alami. Atau istilahnya, ambil hikmahnya. Ambil hal positif yang bisa kita ambil dalam setiap kejadian.
Cari sampai dapat. Pasti ada. Yang ketiga, ubah pemikiran bahwa kejadian itu membuat kita terpuruk, membuat kita jatuh. Tapi kejadian yang kita alami itu harus kita ubah cara berpikir kita itu sebagai pembelajaran, supaya kita naik kelas, supaya kita menjadi yang lebih baik. Itu cara yang ketiga. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan, ambil sebuah pembelajaran dari situ, supaya kita tidak terpuruk. Yang keempat, ini adalah pengaruh dari lingkungan. Jadi berusahalah bergaul, berteman itu dengan orang-orang yang punya pikiran positif. Karena lingkungan, orang-orang sekitar kita itu akan berpengaruh atau mempengaruhi sikap atau karakter kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tiap harinya mengeluh, tiap harinya bersungut-sungut, tiap harinya tidak ada semangat, ya kita akan seperti itu. Kita akan menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu optimis, selalu berpikir positif, mencari hal-hal positif dalam setiap kejadian, selalu mencari solusi, kita pun akan seperti itu. Bahkan kalau bisa, kitalah yang memberikan, mempengaruhi orang lain untuk berpikir positif, untuk selalu mencari hal-hal positif dalam setiap kejadian. Yang kelima adalah ekspresi kita. Sebenarnya ketika kita mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, kadang-kadang kita akan kesulitan dalam tersenyum atau tertawa. Ya, itu wajar. Tapi apakah akan seperti itu terus? Nah, berusahalah tetap tersenyum dalam setiap keadaan. Belajar untuk tersenyum walaupun kita sedang, kondisi hati kita sedang sedih. Itu bukan membohongi diri kita sendiri, tapi kita sedang membangkitkan energi positif. Kita sedang berusaha melatih untuk kita senantiasa bahwa kejadian itu pasti ada hal positifnya. Maka tersenyumlah, hadapilah dengan senyuman. Nah, cara yang lain untuk kita bisa tersenyum, ya kita mencari tayangan-tayangan yang menghibur kita ketika kita sedang mengalami kejadian kesusahan, atau sedang sakit, atau sedang terjatuh dalam sebuah pergumulan. Carilah hal-hal yang menghibur, tayangan televisi yang menghibur, teman-teman yang bisa menghibur kita, yang suka bercanda. Itu kadang-kadang bisa memberikan semangat ketika kita sedang mengalami keterpurukan, sehingga kita bisa bangkit lagi dan tetap tersenyum dalam setiap permasalahan. Nah, yang paling penting adalah saat teduh kita menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, berpikir positif, mengucap syukur, senantiasa yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Saat teduh, mencari keheningan dalam hati, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mohon kekuatan, mohon penghiburan dari Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti memberikan kekuatan pada kita. Yakinlah Tuhan pasti memberikan kesembuhan ketika kita sedang sakit. Yakin Tuhan menguatkan kita walaupun kita sedang sakit, tapi kita mendapatkan kekuatan iman. Kita mendapatkan kekuatan untuk berjuang menghadapi sakit penyakit kita. Dan pasti ada jalan kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati.